Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Biodika Sport Channel, teman-teman. Seperti biasa, kita masih dalam rangka mereaksi sebuah video. Tapi kali ini video yang saya tampilkan ini adalah video yang saya dapatkan dari perjalanan saya selama beraktivitas di jalanan, kawan-kawan. Video ini tentu begitu amat sangat bermanfaat untuk kita, sebab aktivitas, sebab kegiatan atau kemudian pekerjaan sehari-hari kita tidak pernah luput dari perjalanan. Oleh karena itu, saya sudah merangkum 4 video yang ringan menurut saya, sebab saya tidak sebetulnya video yang saya dapatkan dari insiden-insiden yang terjadi di jalan itu cukup banyak, teman-teman ya. Cuman saya tidak berani menampilkan karena sepertinya itu akan nanti kena teguran, karena saya melihat bahwa itu videonya agak sedikit berbau kekerasan karena ada dari yang ditampilkan. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah video ringan yang saya tampilkan. Tapi faktanya bahwa kejadian-kejadian yang saya alami di jalan itu jauh lebih tragis yang ada di video ini. Seperti contoh misalnya ada seseorang yang tertabrak mobil dan terseret mobil yang pada akhirnya meninggal dunia di tempat, begitu, mohon maaf. Lalu kemudian ada juga sesama pengendara saling bertabrakan dan meninggal dunia juga. Banyak lagi yang jauh lebih tragis tentu yang terjadi di luar sana. Oleh karena itu saya terpanggil sebetulnya untuk menampilkan video yang saya dapatkan sendiri dari perjalanan saya ini. Video ini saya beri judul, teman-teman, sedikit bombastis begitu, karena videonya saya beri judul "Jika Ajalmu Menuntaskan Jalan Hidupmu". Artinya apa? Bahwa setiap perjalanan kita itu diperlukan sebuah keharusan untuk berdoa, untuk fokus, agar kemudian sepanjang perjalanan kita, sepanjang aktivitas kita di jalan itu tidak sampai kemudian merugikan diri, merugikan orang lain yang sama sekali sebetulnya dia tidak bersalah begitu. Seperti yang ada di video ini, itu saya menampilkan sosok wanita yang tiba-tiba menabrak mobil parkir yang ada di depan, dan dia jatuh pas saya ada di belakangnya, dan saya beruntung bisa menghindari wanita ini dan tidak sampai menabraknya. Anda bisa bayangkan, teman-teman, kalau misalnya saya tidak fokus dan tidak melakukan refleks begitu bagus, begitu cepat, lalu saya menabrak pengendara yang jatuh ini, bisa dipastikan kejadiannya akan sangat tragis. Langsung saja kita lihat videonya, teman-teman. Lihat pengendara yang berbaju kuning, perhatikan, sudah saya lingkari. Tiba-tiba dia menabrak mobil yang sedang parkir.
kalau misalnya saya tidak berusaha menghindari itu. Kita saksikan tayangan lambatnya. Nah, dia jatuh pas di depan saya. Itu dia, kawan. Begitu pentingnya berfokus di jalanan dan begitu pentingnya kita menggunakan safety di jalanan, karena saya melihat si wanita muda ini usianya masih muda. Seharusnya dia menggunakan helm begitu dan tidak membiarkan dirinya itu tidak berfokus di jalan seperti yang terjadi di video ini. Anda bisa melihat, Anda bisa mengulang videonya bagaimana dia terjatuh pas di depan ban kiri saya jatuhnya, meskipun dia tidak terlempar begitu. Kalau seandainya saya tidak fokus waktu itu lalu saya menabrak motor, lalu kemudian motor itu terseret bersama dengan si pengendara ini, tentu situasinya sungguh jauh berbeda. Alhasil setelah saya berhenti, saya menanyai si pengendara. Syukur alhamdulillah dia tidak terluka cukup parah, itu hanya lecet, kemudian ada benturan sedikit di aspal, bengkak begitu. Dan saya melanjutkan perjalanan karena saya anggap saya sama sekali tidak menyentuh beliau. Secara moral, kalaupun dia ada sakit atau terluka begitu, saya tidak juga harus bertanggung jawab secara finansial untuk mengobati dia, karena memang saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarinya tadi. Begitu. Tapi mobil yang dia tabrak tentu beda persoalannya. Kebetulan mobil yang dia tabrak itu pemiliknya ada di sampingnya dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya sudah meninggalkan lokasi dan semoga video ini disaksikan oleh wanita ini, ibu yang ini yang tidak pakai helm ini. Berharap ini jadikan pelajaran. Semoga di perjalanan Anda berikutnya tidak melakukan hal yang sebodoh ini. Mohon maaf kalau saya menggunakan diksi itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang bisa mencelakai Anda dan orang lain. Begitu. Baik. Video berikutnya, ini video yang saya ambil di kota Gresik. Video ini tepatnya ada di Jalan Dr. Wahidin, kawan-kawan, di Sumber, Gresik. Kalau kalian pernah atau pernah berkunjung ke Gresik, atau orang Gresik sendiri tentu paham di mana posisi jalan ini. Jadi ada seorang pengendara, lagi-lagi juga masih muda. Kalau saya melihat ini generasi Z, kawan ya, generasi Z, tapi tidak memberikan contoh, lagi-lagi memberikan contoh yang baik untuk kami yang mungkin masuk kategori generasi milenium atau mungkin sudah termasuk generasi tua begitu ya. Jadi sama sekali tidak memberikan contoh yang baik. Beruntung langsung petugas menghadangnya dan tentu saya berharap petugas bisa memberikan dia hukuman yang setimpal
atas apa yang dilakukannya. Sebab kalau tidak menutup kemungkinan orang lain dan dirinya yang nantinya akan terlukai, akan celaka akibat apa yang dilakukan. Kita lihat videonya, teman-teman. Jadi beruntung petugas sigap, tadinya si dua pria muda ini sempat berusaha untuk menghindari petugas yang kebetulan pagi itu sedang bertugas. Namun dengan sigap petugas bisa mencoba untuk menghadangnya karena memang situasi pada saat itu tidak memungkinkan dia untuk melarikan diri. Tapi seandainya dia bisa meloloskan diri dan kemudian terjadi sesuatu setelah itu, maka sangat-sangat disesalkan. Oke, begitu. Tapi ya sudah, semoga aparat bisa menilangnya dengan baik, dan berharap orang tua yang melihat video ini, jika itu anak Anda, maka saya berharap Anda mendudukkan dia, memberikan wejangan yang baik, memberikan pembinaan yang baik bahwa betapa pentingnya menggunakan helm pada saat mengendarai. Jangan sampai kemudian apa yang kita lakukan itu kemudian mencelakai orang lain. Baik, teman-teman, video berikutnya masih saja berkaitan dengan fokus di jalan. Jadi video ini ini juga penting kita sebetulnya untuk menghayati dan melihat kejadian ini, sebab kalau seandainya video ini juga si pengendaranya tidak berfokus dengan baik, bisa dipastikan bahwa pengendara ini akan fatal akibat apa yang dilakukan. Baik, kita langsung lihat videonya.
Kita saksikan tayangan lambat. Jadi pas saya juga ada di belakang mobil dump truck ini, kalau dilihat dari kronologisnya mobil dump truck ini sudah memperlambat laju kendaraannya karena memang dia sudah mau berpindah jalur atau masuk ke perusahaan gitu. Dia sudah routing kanan. Saya pun sebetulnya dari awal sudah mengetahui. Oleh karena itu saya memberikan hazard begitu untuk juga memperlambat secara mendadak. Bukan mendadak sih sebetulnya, secara perlahan mobil yang saya kendarai. Tetapi dari arah belakang saya masih mendengar bagaimana dia dengan kecepatan tinggi kemudian melewati mobil saya dan berusaha untuk melewati dump truck ini. Tapi alangkah naasnya karena dump truck ini sudah mengambil bahu jalan begitu, mengambil sisi kanan jalan begitu maksud saya, sehingga tidak ada keputusan lain, tidak ada pilihan lain selain pengendara sepeda motor ini harus mengerem kendaraannya, meskipun pada akhirnya tidak terjadi apa-apa di situ, hanya sedikit menabrak belakang mobil dump truck. Tetapi seandainya si pengendara ini tidak juga berfokus begitu bagus gitu, sehingga kemudian kecepatannya juga tidak bisa dia kendalikan, bisa dipastikan bahwa akan terjadi juga sesuatu yang fatal begitu. Semoga 3 video itu kemudian bisa dilihat oleh yang bersangkutan. Baik teman-teman, video terakhir ini adalah video yang sedikit lebih lebih menyedihkan karena pengendaranya seorang ibu-ibu tua dibonceng atau bersama dengan anaknya atau mungkin itu cucunya atau apalah, entahlah, saya karena tidak sempat berbicara dengan beliau begitu. Tetapi video ini begitu sangat tragis kejadian begini. Tepat di sebuah tempat begitu, saya memarkir kendaraan saya. Ini hampir mirip dengan kejadian yang di video pertama tadi. Jadi saya memarkirkan kendaraan saya, lalu kemudian si ibu ini dengan entah dia apa yang ada di pikiran dia, sepertinya dia tersenggol dengan mobil saya. Artinya dia menabrak mobil saya yang sedang berhenti begitu, lalu kemudian dia terjatuh. Nah, pada saat dia sebelum menabrak, saya tidak tahu karena saya tidak sempat, karena kamera yang ada di mobil saya itu tidak mendeteksi kapan saat dia akan menabrak mobil saya. Apakah mobil Calya atau mobil kecil itu dipepet oleh dia atau terpepet oleh dia sehingga kemudian dia memaksakan diri untuk menghindari mobil itu lalu kemudian menabrak mobil saya. Karena antara si pengendara dengan mobil ini begitu sangat rapat, hampir tidak ada space di situ. Tetapi saya tidak tahu apakah dia tersenggol mobil yang melaju secara bersamaan itu sebelum menabrak mobil saya atau seperti apa.
Saya tidak tahu, tetapi yang jelas yang terdeteksi oleh kamera mobil saya itu adalah ketika dia terjatuh dan hampir terlindas oleh pengendara yang ada di belakangnya maupun mobil Calya yang tadinya beriringan secara bersama-sama. Saat itu saya sangat kaget, kawan-kawan, karena si ibu ini sedang tiba-tiba di depan mata saya sudah terjatuh begitu.